Mari bergerak bersama guru penggerak. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah berkenan untuk meluangkan waktunya dan bersedia untuk mendengarkan kami untuk menyampaikan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi hari ini dan juga PSE. Apa itu PSE Bapak Ibu? Pembelajaran sosial emosional. Nah, sebelumnya nanti ya, tapi sebelum kita lanjut pada materinya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan bagi kami dan mengakomodir kegiatan kita pada hari ini. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita mulai, langkah kita mulai dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk bertemu, berkumpul bersama dengan rekan-rekan calon guru, pengajar, calon guru penggerak Tuhan, beserta dengan rekan-rekan kami yang ada di SMP Negeri 3 Mawani. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan beri, dan hari ini Tuhan, hamba-Mu dengan Bapak percaya juga akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi dan juga PSE. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat bagi kami, demikian juga Bapak Ibu guru yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan kami semakin memahami bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang akan kami terapkan di sekolah ini, di kelas kami, dan juga bagaimana kami seharusnya memiliki kompetensi sosial dan emosional di dalam mendidik dan menuntut mencerdaskan anak-anak kami. Biarlah Tuhan memakai kami sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kami menjadi berkat, dan tentunya juga kegiatan kami ini kami lakukan hanya sebagai alat kemuliaan nama Tuhan. Berkati pimpinan kami, Bapak Kepala Sekolah Pak Maripa, dan juga beserta Bapak Ibu guru. Biarlah Tuhan kami bisa berdiskusi bersama tentang topik yang akan kami bagikan pada hari ini. Ini menjadi doa dan permohonan kami sampaikan melalui nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, Bapak Ibu beserta staf pegawai atau rekan-rekan sejawat, rekan-rekan guru yang kami hormati, pada kesempatan kali ini izinkanlah kami untuk sekedar berbagi. Kami sudah merencanakan ini ada dua sisi. Sisi pertama disampaikan nanti oleh Bapak Dulis Majuta, dan untuk sisi kedua nanti disampaikan oleh saya sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami sangat berterima kasih dan bersyukur juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah bersedia meluangkan waktunya, meluangkan pikiran untuk bisa bersama-sama dengan kami dalam rangka diseminasi atau penyebaran pemahaman yang materi nanti akan disampaikan oleh Bapak Risma Juta. Oleh karena itu Bapak Ibu, mengingat waktu atau untuk mengefektifkan daripada waktu kita, maka langsung saja untuk sesi pertama ini kami serahkan kepada rekan kami Bapak Dulis Majuta. Kepada Bapak, silakan. Baik, terima kasih untuk Pak Jumlah. Ya Bapak Ibu, langsung kita mulai ya. Hari ini kami Bapak Ibu akan berbagi pemahaman tentang pembelajaran sosial emosional.
Saya yakin Bapak Ibu sudah mendengarkan pembelajaran sosial emosional. Sudah pernah Bapak Ibu? Sudah pernah ya? Belum? Berarti masih ini ya? Ya, jadi pembelajaran sosial emosional ini Bapak Ibu biasanya disingkat dengan PSE. Nah, mungkin Bapak Ibu karena baru pertama sekali mendengarkan PSE ini, kita akan tahu dulu, kita telusuri kenapa atau apa yang menjadi latar belakang diterapkan yang namanya pembelajaran sosial emosional. Yang pertama Bapak Ibu, guru memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik dan lebih efektif dan cenderung lebih resilience atau tangguh ya, dan merasa nyaman di kelas karena Bapak Ibu dapat bekerja atau kita dapat bekerja lebih baik dengan murid. Artinya ketika kita memiliki kompetensi sosial emosional, kita akan memiliki sikap yang tangguh, merasa nyaman karena kita sudah bekerja lebih baik dengan murid. Nah, yang kedua Bapak Ibu, adanya keterkaitan antara kecakapan sosial dan emosional yang diukur ketika TK dan hasil ketika dewasa di bidang pendidikan, pekerjaan, pelanggaran hukum, dan kesehatan mental. Nah, itu yang menjadi latar belakangnya Bapak Ibu. Nah, hal ini sejalan dengan peran pendidik seperti yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana pendidik adalah penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai yang namanya keselamatan dan juga kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara ini mengingatkan kita bahwa tugas pendidik itu sebagai pemimpin pembelajaran, ya, yaitu menumbuhkan motivasi mereka untuk dapat membangun perhatian yang berkualitas pada materi. Nah, hasil riset Kasel tentang penjabaran pembelajaran sosial emosional. Nah, Bapak Ibu, jadi pembelajaran sosial emosional, ya, kita akan mempelajari bahwasanya peningkatan 5 KS ini nanti dan juga lingkungan belajar yang suportif, peningkatan sikap positif pada diri sendiri, respect dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya adalah untuk meningkatkan perilaku positif. Jadi nanti tujuan kita menerapkan PSE itu di kelas adalah bagaimana supaya perilaku positif di kelas itu meningkat. Kemudian penurunan perilaku negatif dan juga penurunan tingkat stres, kemudian peningkatan performa akademik murid-murid kita. Selanjutnya, apa tujuan PSE ini Bapak Ibu, pembelajaran sosial emosional? Tujuannya yang pertama adalah memberikan pemahaman atau penghayatan dan kemampuan untuk mengelola emosi. Nah, di sini nanti Bapak Ibu, KSE itu kompetensi kita guru dan juga murid baiknya memiliki 5 kompetensi. Yang pertama itu adalah kesadaran diri, kemudian manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini yang harus dimiliki oleh setiap kita, guru dan juga murid kita. Nah, jadi nanti yang kedua, kita Bapak Ibu bisa menetapkan dan mencapai tujuan positif. Itu namanya manajemen diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Yang keempat, bagaimana kita membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, atau bagaimana kita membangun hubungan dengan murid kita dan juga sesama kita pendidik di sekolah ini. Yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu nanti akan saya jelaskan tentang kelima KSE tadi. Nah, jadi ada namanya well-being. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau sudah mempelajari tentang IKM, implementasi kurikulum merdeka, harapan kita, tujuan kita dalam mendidik adalah menciptakan yang namanya well-being ini. Nah, well-being itu maksudnya Bapak Ibu
bagaimana sebuah kondisi yang memiliki sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain, kemudian dapat membuat keputusan, mengatur tingkah laku sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya, dapat menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, dan memiliki tujuan hidup, dan membuat hidup mereka lebih bermakna serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian apa itu PSE itu tadi Bapak Ibu? Nah ini, jadi PSE itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif atau kerjasama Bapak Ibu, yang dilakukan oleh seluruh komunitas sekolah, yang memungkinkan kita sebagai orang dewasa ataupun anak-anak kita di sekolah memperoleh atau menerapkan yang namanya pengetahuan tadi, keterampilan dan juga sikap positif untuk mengenai aspek sosial emosional. Nah jadi kelima kompetensi ini Bapak Ibu, sosial emosional ini, inilah nanti yang mau kita miliki. Berikutnya, nah ini Bapak Ibu, jadi 5 kompetensi sosial emosional itu, yang pertama adalah kesadaran diri, ya. Yang kedua, manajemen diri. Yang ketiga, kesadaran sosial. Keempat, keterampilan berrelasi. Kelima adalah membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, bagaimana kita bisa menggambarkan bahwa kompetensi sosial dan emosional dalam kegiatan kita sehari-hari ataupun mungkin dalam kelas kita Bapak Ibu? Nah, caranya, nah ini Bapak Ibu, ini ya. Bagaimana kita biasanya menggambarkan keterampilan sosial dan emosional dalam bahasa sehari-hari? Selain yang ada, apalagi ya, gitu ya. Yang pertama dalam kesadaran diri. Jadi KSE pertama kesadaran diri. Kita dapat mengenal diri, gitu ya. Anak-anak juga perlu kita kenalkan bagaimana supaya mereka mengenal dirinya, Bapak Ibu. Ya, karena kalau tidak dikenalnya dirinya siapa nanti, itu yang kalau bahasa Bataknya merajalela. Ya, merajalela ini dia nggak tahu posisinya sebagai murid, atau kita juga sebagai guru nggak tahu posisi kita sebagai guru. Jadi kita nggak tahu, mungkin saja nanti jadi sama perilaku kita seperti murid, atau murid juga kadang jadi sama perilakunya seperti guru. Nah, jadi pertama harus mengenal dirinya dulu. Kemudian memahami emosi sendiri. Terkadang kita juga Bapak Ibu kalau kurang memahami emosi kita, gitu ya. Kalau mungkin kita nggak tahu bahwa kita tipenya adalah tipe yang mudah marah atau mudah tersinggung. Nah, kita harus tahu itu Bapak Ibu. Kemudian tahu prinsip hidupnya sehari-hari. Nah, itulah namanya kejujuran atau integritas. Pasti dan saya yang meyakini bahwa Ibu memiliki prinsip. Ya, kalau apa yang dikatakan, diyakininya, saya bilang ini ya ini. Nah, itu prinsip Bapak Ibu. Saya tidak mau berbuat curang. Kalau sudah dikeluarkannya omongan seperti itu, dia nggak mau berbuat curang. Nah, itu prinsip. Gitu ya. Kemudian memahami tubuh sendiri. Nah, ini juga Bapak Ibu. Karena kita kan nggak mengenal apa istilahnya. Anak-anak juga butuh yang namanya memahami bagaimana tubuh mereka. Gitu ya. Kemudian mengenal kebiasaan baik dan buruk yang ada di dalam dirinya. Inilah yang dinamakan dengan kesadaran diri Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedua, manajemen diri. Nah, jadi ketika kita sudah memiliki manajemen diri, nanti kita pandai mengelola emosi. Nah, setelah tahu kita tadi orangnya temperamen, ya bisa aja kita kelola emosi kita itu Bapak Ibu. Artinya jangan sampai karena kita temperamen kita tetap di kelas itu misalnya kan, atau kita biarkan anak-anak itu untuk melakukan seperti apa yang kemauan mereka gitu. Kemudian kelola pikiran, kelola perilaku dan tidak cepat marah. Kemudian Bapak Ibu tidak cemasan, karena juga kita cemasan ya. Kemudian tidak termotivasi Bapak Ibu.
kemudian tidak mudah menyerah, yang namanya resilience tadi ya, tangguh, bisa tahan stres dan juga optimis. Nah ini kalau di sekolah juga, kalau kita Bapak Ibu, kalau kita hubungkan bahwasanya apalagi kita yang di daerah terpencil, kita harus memiliki manajemen diri. Kita tidak gampang menyerah, tidak gampang stres, atau kita harus memiliki motivasi yang namanya motivasi internal atau motivasi intrinsik. Kemudian kompetensi ketiga adalah kesadaran sosial. Nah, kesadaran sosial itu seperti empati. Kadang juga nih Bapak Ibu perlu kita tanamkan ke anak-anak, kita memiliki rasa empati terhadap orang lain, gitu ya. Kadang juga seperti ini. Kalau yang saya lihat sehari-hari dulu ya, contoh nyata di kehidupan nyata, ketika ada sebuah kecelakaan di jalan raya. Nah, yang terjadi sekarang ini, rasa empati orang, saya bilang kurang ada, tidak ada bahkan. Mereka hanya melihat atau bahkan memvideokan, memviralkan. Dia tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang itu yang mengalami musibah tadi. Nah, kalau di kehidupan kita sehari-hari, misalnya seperti ini. Sekarang ini kalau saya perhatikan, ketika ada yang berduka Bapak Ibu, misalnya berduka ini masih tergolong muda misalnya gitu ya. Nah, orang yang melayat kadang tertawa, ada yang tertawa, cerita mungkin teman-temannya, tapi ada yang tertawa. Nah, di situ kan rasa empatinya tidak ada Bapak Ibu. Datang dia memang di acara melayat tadi, tapi dia ketemu sama temannya, tapi dia ketawa-ketawa. Berarti kita tahu bahwa di dalamnya itu adalah rasa empatinya nggak ada. Nah, kalau di kehidupan sekolah, apa Bapak Ibu rasa empati? Kadang juga anak-anak kan ketika nggak datang 3 hari atau 4 hari sakit. Nah, kita harus mengajarkan anak-anak ini bagaimana temannya melihat temannya yang sakit, gitu ya. Misalnya sudah Bapak Ibu di kelas kan sudah baiknya sudah membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak ketika sudah 3 hari lebih sakit, nah Bapak Ibu atau teman-temannya mengarahkan anak-anak kita untuk mengunjungi mereka, itu untuk menimbulkan atau bagaimana supaya anak kita memiliki rasa empati. Kemudian paham perasaan orang lain. Nah, ini terkadang juga Bapak Ibu ya, agak sulit juga kita lakukannya. Kadang kita secara pribadi saya kan terlalu ceplas-ceplos misalnya kan, padahal itu menyakiti Bapak Ibu. Atau saya juga kadang ceplos-ceplos kepada anak-anak, padahal itu menyakiti mereka. Berikutnya toleransi. Nah, saya yakin Bapak Ibu kalau di antara kita seperti misalnya ada pemahaman hal yang berbeda di antara kita, kita memiliki toleransi, gitu ya. Seperti mungkin kayak Pak Huta Barat kemarin berbeda keyakinan dengan kita menghargai apa yang diyakininya. Itu adalah sikap toleransi, gitu ya. Kemudian keterampilan yang keempat Bapak Ibu, keterampilan berrelasi. Keterampilan berrelasi ini seperti pandai bergaul. Terkadang anak-anak juga yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, ada yang nggak pandai bergaul, hanya sendiri aja dia kan, dia nggak bisa bergaul dengan temannya. Itu harus kita arahkan Bapak Ibu. Kemudian open minded dengan perbedaan, artinya kita terbuka dengan yang namanya perbedaan. Mungkin Bapak Ibu, saya sebagai suku Batak, saya berbeda dengan Bapak Ibu, jadi saya juga harus terbuka dengan Bapak Ibu sebagai yang berbeda dengan saya, suku saya, seperti itu ya. Artinya mungkin ada nilai-nilai yang kami miliki, Bapak Ibu juga memiliki nilai-nilai yang dimiliki oleh sukunya. Misalnya, saya harus terbuka dengan itu Bapak Ibu, gitu ya. Kemudian percaya diri, ini yang kita timbulkan. Kita biasakan anak-anak kita supaya percaya diri untuk mengungkapkan apa yang mereka tahu. Atau mungkin juga kalau itu pun salah, kita harus mengusahakan anak-anak ini bisa percaya diri untuk mengungkapkannya. Nah, seperti program kita misalnya literasi itu Bapak Ibu,
Jadi literasi ini kan bukan hanya sekedar membaca. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin kan kita sudah programkan di les di jam sebelum jam pertama kan, mungkin Bapak Ibu sudah ada di dalam kelas melihat mereka berliterasi. Jadi bisa aja Bapak Ibu catatan nggak harus dicatat sebenarnya, bisa aja disampaikan mereka secara langsung. Nah itu kan membuat mereka percaya diri, melatih mereka memiliki kepercayaan diri. Misalnya saya masuk di kelas 9 kemarin, saya tanya apa yang kamu dapatkan setelah membaca ini? Seperti itu. Ya mungkin Bapak Ibu sudah ada juga banyak sebenarnya hal-hal yang bisa kita lakukan supaya membangkitkan kepercayaan diri murid-murid kita. Kemudian supel, halus tutur kata, sopan, ramah, gitu ya Bapak Ibu. Halus, sopan, ramah, gitu. Jadi artinya lemah lembut. Terkadang kita ya sedikit salah langsung kita gas, gitu ya. Kemudian kompetensi yang kelima Bapak Ibu ada namanya pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Seperti apa Bapak Ibu? Yang pertama kita harus adil, gitu ya. Kemudian penuh pertimbangan, peduli dengan sesama, tidak egois, ya tidak egois. Kemudian bertanggung jawab, kemudian memiliki tenggang rasa. Nah itu Bapak Ibu. Nah kesadaran diri seperti ini. Mari latihan menyadari dulu ya. Boleh kita tanyakan ke anak-anak. Misalnya kalau di dalam kehidupan kelas kan sebelum kita memulai pembelajaran, kita tanya apa yang kamu rasakan hari ini, atau bagaimana perasaanmu sekarang ini. Boleh kan kalau Bapak Ibu yang lain mungkin sudah menyiapkan gambar apa itu ya, emoticon ya, emoticon misalnya sudah free. Nah coba tunjuk pilih di antara ini mana yang menggambarkan perasaan kamu sekarang. Apakah senang, takjub, marah, sedih, jijik, atau takut? Gitu ya Bapak Ibu. Itulah kesadaran diri. Yang kedua, manajemen diri. Nah, manajemen diri bisa kita lakukan dengan teknik stop Bapak Ibu. Artinya bagaimana supaya kita lebih tenang gitu ya, mengambil yang sebelum memulai pembelajaran atau di tengah-tengah pembelajaran. Nah, teknik stop ini Bapak Ibu, stop itu adalah singkatan dari S itu adalah stop atau berhenti sejenak. Kemudian ambil napas dalam, kemudian amati sensasi pada tubuh atau perasaan kita, kemudian pikiran dan lingkungan, dan yang terakhir adalah selesai dan lanjutkan. Artinya gini Bapak Ibu. Nah anak-anak kan baru selesai istirahat atau misalnya baru sampai di kelas, masuk dari rumah ke sekolah, atau selesai istirahat masuk ke kelas. Kadang kan belum tenang mereka, pikiran mereka, hati mereka karena belum sebelumnya ada di tengah-tengah kita ketika kita berjumpa. Ya, karena juga kita seperti itu kan buru-buru kita masuk nggak sama dia, nggak masuk. Karena apa? Dia belum tenang, dia belum hadir penuh, dia belum memiliki apa ya? Sebenarnya hidupnya belum ada penuh. Mungkin tubuhnya sudah sampai di kelas, tapi pikirannya mungkin masih di rumah. Nah, jadi caranya kita buat Bapak Ibu ada namanya teknik stop ini. Kita buat dulu tenang, kemudian kita suruh mereka mengambil napas. Misalnya boleh tarik napas 2 kali, hembuskan, gitu ya. Nah, ini saya ajarkan Bapak Ibu. Mungkin kita langsung praktek ya Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu juga menggunakan musik instrumental seperti yang saya sampaikan tadi. Ini bisa kita lakukan di awal pembelajaran, bisa juga di tengah-tengah pembelajaran, mungkin juga di akhir pembelajaran, supaya anak-anak itu hadir penuh, gitu ya. Seperti ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa mengikuti ya Bapak Ibu. Jadi saya akan memutar musik. Jadi nanti mohon maaf Bapak Ibu, saya hanya ini arahkan untuk mengikuti apa yang saya sampaikan.
Bapak Ibu, langkah pertama yang kita lakukan, mari hentikan sejenak apa yang Bapak Ibu lakukan. Ambil posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri. Silakan sesuaikan dengan kondisi yang memungkinkan. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha dan lepaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Bapak Ibu. Istirahatlah dan rasakan lantai di bawah. Pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan dan rilekskan kedua kelopak mata Anda. Tarik nafas dan sadari nafas masuk serta keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali Bapak Ibu. Amati apa yang Bapak Ibu rasakan pada tubuh Bapak Ibu. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh mulai dari otot wajah, leher, punggung, bahu kiri dan kanan. Rilekskan otot perut hingga ke seluruh jari-jari kaki. Oke, silakan buka mata Bapak Ibu ya. Tinggal berkenan Bapak Ibu menyampaikan apa yang Bapak rasakan ketika melakukan teknik stop tadi. Mungkin Pak Guru lah ya. Bapak. Iya, terima kasih kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan apa yang saya rasakan setelah melaksanakan manajemen diri dalam hal stop tadi. Yang pertama yang saya rasakan sebenarnya dari rasa agak ngantuk tadi, kemudian setelah melakukan teknik stop kembali lebih relax. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nafasnya lebih segar karena tadi diinstruksikan untuk menghirup dengan sebaik mungkin nafas atau udara yang segar, dan setelah dilaksanakan akhirnya bisa lebih baik. Itu saja. Ya. Baik, kita berikan tepuk tangan buat Albert. Luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi mungkin seperti ini bisa kita buatkan di kelas kita. Sebenarnya bukan harus menggunakan musik Bapak Ibu. Bisa aja sebenarnya hal yang gampang. Coba anak-anak duduk dengan tegak, posisikan tangan di atas meja atau di atas paha. Silakan tarik napas dalam-dalam, hembuskan. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan. Kita tanya ke anak-anak, sudah relax? Belum Pak, kita ulang lagi, boleh.
ya, supaya mereka hadir penuh ketika mau memulai pembelajaran tadi. Itu ya Bapak Ibu, itulah yang kedua. Dan kemudian kesadaran sosial ada 3, apa yang dirasakan orang tersebut, apa yang membuatnya merasa demikian, apa yang mungkin akan dilakukan, mengapa Bapak Ibu. Artinya ketika ini kita harus untuk membuat anak-anak kita memiliki rasa empati tadi, ini boleh kita tanyakan dengan pertanyaan empati ini. Ya, kemudian keterampilan yang keempat, keterampilan berrelasi, yang dikenal dengan 3C, clear, confidence, dan calm. Artinya clear itu tidak berputar-putar atau singkat, kemudian confidence itu percaya diri, yakin, mantap, tidak penuh dengan keraguan dan tidak bimbang. Yang ketiga adalah calm atau tenang, itu menyampaikan dengan tenang dan tidak terburu-buru. Kemudian ini Bapak Ibu, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, dikenal dengan POTS. Saya nggak tahu salah nggak cara saya membaca ya Pak. Dikenal dengan POTS ya Bapak Ibu. POTS itu adalah problem. Kemudian yang kedua adalah option. Ketiga outcome, dan tiganya adalah choice. Artinya ini Bapak Ibu, ketika kita mau mengambil sebuah keputusan, ya, ketika kita mau mengambil sebuah keputusan, kita misalnya ada sebuah permasalahan, baru kemudian kita cari apa yang menjadi alternatif atau solusi dari masalah tadi. Kemudian outcome-nya apa, keputusan yang akan diambil, dan yang terakhir adalah apa yang kita pilih, dan kemudian mengapa kita memilih itu, kemudian apakah itu keputusannya terbaik, kemudian dari berbagai pilihan, ya, apakah siap menghadapi segala konsekuensi dari sebuah keputusan. Nah, ini Bapak Ibu bisa kita gunakan ketika mengalami sebuah masalah atau problem dengan teknik POTS ini: problem, option, outcome-nya, dan choice, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya kira untuk 5 kompetensi ini nggak perlu saya jelaskan lagi ya, karena sudah saya sampaikan contoh-contohnya tadi. Nah, yang bagian C adalah mindfulness, atau dikenal dengan kesadaran diri. Jadi kesadaran diri ini Bapak Ibu dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang yang dilandasi dengan rasa ingin tahu dan juga belas kasih. Nah, secara saintifik kesadaran penuh ini atau mindfulness ini, latihan kesadaran penuh yang konsisten dapat memperkuat koneksi sel saraf atau neuron otak yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran diri. Mengapa diperlukan Bapak Ibu mindfulness ini dalam pembelajaran KSE? Agar dapat membantu anak untuk makin baik dalam mengelola dunia dalam diri mereka dan menguatkan pembelajaran. Yang kedua, langkah-langkah yang paling nyata dalam pembelajaran sosial emosional adalah kita melatih atensi mereka. Atensinya ya fokus dan memusatkan perhatian. Nah, itulah contoh dari praktek mindfulness tadi Bapak Ibu. Jadi mindfulness atau kesadaran penuh dalam pendidikan ada namanya being mindful, menerapkan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menerapkan mindfulness dalam mengajar atau dalam praktik pembelajaran. Kemudian kita dapat mengajarkan mindfulness ini ketika kita teach mindfulness, gitu ya, mengajarkan mindfulness. Nah, ini Bapak Ibu, sebenarnya kita di kehidupan sehari-hari juga kita bisa praktekkan ya. Mungkin Bapak Ibu ketika mau belajar tidak konsentrasi atau tidak fokus. Caranya bagaimana? Mungkin teknik tadi bisa Bapak Ibu kita hentikan dulu sejenak, langkah kita, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Nah, itu bisa contoh ya. Nah, ini contoh-contoh praktek mindfulness Bapak Ibu. Saya nggak tahu bisa terbaca nggak Bapak Ibu. Yang pertama,
Yang pertama itu adalah kita menuliskan apa yang ada di dalam pikiran ataupun perasaan kita. Ini kita tuliskan apa yang ada di dalam pikiran atau bagaimana perasaan kita. Yang kedua, supaya kita bisa melakukan praktek mindfulness, misalnya gini ya, kita mendengarkan musik atau mungkin memainkan alat musik, ya. Kemudian kita bisa aja sepertinya nomor 3 itu amati berbagai perasaan yang muncul. Misalnya seperti ini. Ini mungkin Bapak Ibu sudah sering melihat nomor 3 ini, atau pernah melakukan ini Bapak Ibu. Kalau bahasa kerennya sekarang ini yoga, ya kan? Yoga. Kemudian yang nomor 4, ungkapkan rasa terima dan rasa terima atau rasa syukur tentang 3 hal yang Anda syukuri. Nah, misalnya bagaimana supaya kita lebih kita sebutkan apa yang kita syukuri. Kalau di kelas sebelum mereka misalnya Bapak Ibu mulai belajar saja, apa yang coba sebutkan 3 hal yang anak-anak syukuri, 3 hal yang anak-anak syukuri pada hari ini. Nah itu. Kemudian berikutnya ungkapkan rasa terima. Yang kelima ya, bisa mereka kalau melukis gitu ya, membuat tulisan gitu. Kemudian fokus pada 3 hal yang dapat Bapak Ibu lihat, dengar dan juga rasakan. Artinya kita bisa membawakan suasana anak-anak ini, misalnya kan duduk mereka tenang, coba fokuskan apa ya 3 hal yang kau lihat, coba fokuskan 3 hal yang kau rasakan, atau coba fokuskan 3 hal yang kamu dengar. Nah itu bisa kita sampaikan. Yang kemudian teknik body scanning gitu ya, kemudian peregangan otot. Kemudian peregangan otot itu misalnya Bapak Ibu kayak kalau kita olahraga gitu ya, coba geleng-geleng kepala hitungan 1 sampai 8, misalnya gitu. Kemudian angkat tangan, kalau dalam olahraga gitu ya. Kemudian bisa juga kita ajar mereka, misalnya coba berjalan Bapak Ibu, misalnya seperti ini, berjalan. Misalnya di kelas misalnya, atau Bapak Ibu ketika belum hadir penuh, misalnya coba berjalan pemanasan gitu ya, gitu. Jadi mindfulness ini atau kesadaran penuh ini Bapak Ibu dapat dilatih dan ditemukan melalui kegiatan kita sehari-hari maupun pembelajaran yang dilakukan secara mindful. Ada koneksi antara tubuh, indera, perasaan, pikiran dan lingkungan. Nah, jadi mengintegrasikan dalam praktik pembelajaran Bapak Ibu. Nah, seperti yang saya sampaikan, kita bisa mengintegrasikan mindfulness ini ketika dalam pembukaan. Jadi tahap ini bukan hanya ditujukan untuk membangun kedekatan, namun juga mengaitkan dengan tujuan pembelajaran, termasuk tujuan profil belajar Pancasila atau PSE. Kegiatan inti bisa juga kita laksanakan pada pembelajaran kegiatan inti dan kegiatan penutup. Ya, jadi kita Bapak Ibu pembelajaran sosial emosional ini kita bisa lakukan, kita bisa menerapkannya kita bisa menjadi teladan ya, atau memodelkan. Jadi kita coba menjadi teladan bagi rekan-rekan kita untuk mempraktekkan mindfulness tadi, atau misalnya 5 kompetensi sosial emosional tadi. Kemudian yang kedua, kita bisa belajar, artinya kita bisa belajar bersama seperti ini. Kemudian kita dapat berkolaborasi dengan Bapak Ibu gitu ya. Jadi itu saja Bapak Ibu praktik PSE-nya, pembelajaran PSE yang bisa saya berikan Bapak Ibu. Jika ada nanti hal-hal yang ditanyakan, kami berikan kesempatan di ruang diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak percaya juga. Baik, kita ucapkan terima kasih atas berbagi praktik baik yang disampaikan oleh Bapak Duli Simanjuntak, dan seterusnya
kami memberikan kesempatan ya kepada rekan-rekan guru atau rekan sejawat, maka ada hal-hal yang iya, oke, baik. Yang kami hormati, yang pertama dulu yang ingin kami sampaikan bahwasanya kita di sini bukanlah sebagai narasumber ya. Mohon maaf, kami bukan sebagai narasumber, tapi kami ingin berbagi, saling sharing kepada Bapak Ibu apa yang telah kami juga pelajari dalam program pendidikan guru program ini, karena ini juga merupakan petunjuk dari BPGP Provinsi Sumatera Utara untuk kami wajib mensosialisasikan di masing-masing jenjang satuan pendidikan atau di sekolah kejuruteraan khusus ini, dan ini juga sesuai dengan yang tertera dalam Learning Management System ya. Jadi kami di sini Bapak Ibu posisinya sebagai mitra Bapak Ibu, sebagai rekan sejawat Bapak Ibu, kami tidak menggurui Bapak Ibu dan bukan juga untuk digurui ya. Jadi mohon maaf, bahkan misalnya kami yakin juga di antara kita ini tentu memiliki segudang pengalaman yang misalnya sudah pernah juga memiliki pengalaman di sekolah lain ya. Kita bisa, tidak ada kemungkinan kami juga bisa belajar kepada Bapak Ibu semua, karena kita memang manusia, punya keterbatasan, punya kekurangan, dan kita juga minta dari teman kita, dari orang lain. Nah, jadi tidak semua juga itu adalah dari kita sendiri. Baik Bapak Ibu, pada sesi kali ini saya akan menyampaikan atau berbagi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini saya yakin di antara Bapak Ibu mungkin ada yang sudah mempelajarinya seluruhnya, dan mungkin juga ada yang masih belum. Tentu saja nanti kita bisa berdiskusi, bisa kolaborasi bagaimana yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Izinkan Bapak Ibu saya dulu saja dulu, karena memang saya kurang begitu kuat untuk presentasi cepat. Yang pertama, apa definisi dari pembelajaran berdiferensiasi ini? Dikemukakan oleh Tom Nixon pada tahun 2000. Beliau mengatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid atau peserta didik. Terusnya, pembelajaran berdiferensiasi ini diawali dengan pemetaan kebutuhan peserta didik. Pemetaan kebutuhan peserta didik ini dapat kita lakukan berdasarkan yang pertama adalah tingkat kesiapan murid. Ini bertujuan untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Yang kedua adalah minat murid atau peserta didik. Tujuannya juga untuk membantu murid menyadari adanya kecocokan antara sekolah dan keinginan murid untuk belajar. Dan yang terakhir adalah profil belajar murid, bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada murid secara murid belajar sesuai dengan gaya berpikir, gaya belajarnya, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ini Bapak Ibu, ketiga ini adalah aspek dasar
kita untuk, kalau dulu istilahnya asesmen diagnostik, tapi sekarang namanya asesmen di awal pembelajaran atau asesmen Islami. Karena di dalam regulasi daripada Permendikbud itu tidak ada istilah kata asesmen diagnostik. Saya terus bercari-cari kemana-mana sudah memang tidak ada peraturan terkait itu. Nama aliasnya, nama kata lainnya, supaya semua pendidik dapat lebih cepat untuk mengangkat atau memahami asesmen diagnostik. Maka asesmen diagnostik ini dua, ada yang asesmen diagnostik yang kognitif dan ada yang non kognitif. Selanjutnya adalah strategi diferensiasi, di mana dapat dilakukan dengan berbagai strategi, diantaranya seperti berikut. Diferensiasi konten, tujuannya untuk mengukur tingkat kesiapan murid terhadap konten materi yang akan kita berikan, minat dan profil belajar murid. Seterusnya diferensiasi proses, dilakukan untuk menyusun skenario pembelajaran seperti kegiatan berbincang, pertanyaan pemandu atau pemancing, kemudian tantangan di sudut minat, membuat agenda individual dan kelompok yang fleksibel dengan tidak kaku sekali. Dan yang selanjutnya adalah diferensiasi produk, dilakukan dengan memberikan tantangan bagi murid dan pilihan dalam mengekspresikannya. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu, meski tadi sudah didulukan oleh rekan saya Bapak Simanjuntak, sebenarnya ini antara pembelajaran berdiferensiasi dengan social and emotional skills ini saling berkaitan sebenarnya, Bapak Ibu, saling ketergantungan. Karena itu di dalam pembelajaran diferensiasi juga alangkah baiknya masuk yang namanya PSE ini, dan di dalam PSE ini juga alangkah juga baiknya masuk yang namanya pembelajaran diferensiasi. Baru nanti bisa kita melihat bagaimana peningkatan dari kemampuan peserta didik dalam setiap pembelajaran yang kita lakukan, khususnya pada materi yang kita mampu. Selanjutnya, bagaimana juga komponen diferensiasi konten ini? Jadi ini komponennya Bapak Ibu. Diferensiasi konten, materi disajikan dalam bentuk beragam. Contohnya kita buat dalam bentuk video atau kita memutar video kepada peserta didik. Itu termasuk diferensiasi konten. Lalu teks bacaan, kemudian gambar dan lain sebagainya. Kemudian terdapat keterampilan atau pengetahuan yang bisa dipelajari secara mandiri oleh peserta didik. Pengetahuan yang disajikan memungkinkan murid menyampaikan kepada teman sebayanya, para teman sebagainya. Maka bisa juga murid itu berkolaborasi atau berdiskusi secara bersama-sama. Kemudian pengetahuan yang disajikan dalam berbagai tingkat kesulitan untuk satu tema besar. Lalu adanya sumber belajar yang kaya sehingga setiap murid dapat memilih salah satu materi yang disukai. Kemudian apa saja komponen diferensiasi proses ini? Yaitu cara menyampaikan materi yang disajikan. Misalnya kita buat diskusi atau studi kasus, atau dalam materi bahasa biasa ada dongeng, video atau permainan segala macam. Nah, variasinya kita bisa melakukan secara tatap muka, ya, bisa juga secara daring. Tapi khusus di sekolah kita ini yang daring, kita ada keterbatasan dengan murid, karena itu harus didukung dengan peralatan yang lengkap. Terdapat variasi aktivitas untuk memahami materi berdasarkan lokasi. Apakah memang aktivitas pembelajarannya di dalam kelas atau di luar kelas? Boleh kita membawa peserta didik kita di luar kelas, boleh, tidak ada larangan itu. Boleh. Nanti orang bertanya, wih kenapa dibawa? Ini boleh, itu namanya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ada aktivitas yang melibatkan murid secara untuk menemukan pengetahuan tambahan.
selanjutnya adalah komponen diferensiasi produk. Jadi komponen diferensiasi produk ini misalnya kita bisa menyuruh sesuatu untuk bisa menampilkan sesuatu pertunjukan misalnya, atau poster lah. Poster tidak hanya dipelajari di bahasa Indonesia, kita juga di mata pelajaran kita bisa juga poster matematika lah, atau poster di IPA, di IPS, atau di agama, boleh kita lakukan. Kemudian cerpen dan mind mapping. Penilaian terhadap pemahaman murid dibuat beragam, bisa mencakup siswa, pengetahuan, keterampilan, dan minat. Adanya variasi aktivitas dan dalam pengerjaan tugas, produk, tugas individu atau tugas kelompok. Jadi produk ini adalah hasil karya yang dihasilkan oleh setiap individu peserta didik atau hasil karya yang sudah tergabung dalam kelompok yang di dalamnya terkandung beberapa peserta didik dalam kelompok tersebut. Adanya variasi penilaian berdasarkan tingkat kesulitan kemampuan murid, ada yang mudah, sedang, dan yang terakhir adalah sulit. Nah, jadi apa langkah-langkahnya Bapak Ibu untuk kita bisa membantu murid mencapai hasil yang belajar yang optimal? Pertama, kita akan menentukan atau menetapkan TP. Lalu kemudian kita memetakan kebutuhan belajar murid di kelas. Baik, ini perlu saya jelaskan saja karena tidak terinci. Menentukan atau menetapkan TP ini tentu saja kita akan melihat dari materi yang akan kita sajikan kepada anak-anak. Jadi situ dasar kita dulu untuk menentukan bagaimana dan apa tujuan pelajaran yang tidak akan kita capai kita sebagai pendidik dan bersama-sama juga dengan siswa, tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran pada pertemuan itu. Lalu kemudian kita memetakan kebutuhan belajar murid, itu tadi yang dasar tiga aspek tadi, kesiapan murid, kemudian minat belajar murid, dan seterusnya profil belajar murid. Profil belajar murid ini yang tercakup di dalamnya adalah gaya belajar. Nah, gaya belajar ini ada yang suka dengan video atau visual, ada yang suka dengan auditory, hanya dengan keterampilan mendengarkan, dan ada juga yang condong ke masalah kinestetik atau keterampilan untuk melakukan gerakan. Jadi bagaimana Bapak Ibu kita mendapatkan informasi-informasi itu? Ya, kalau seharusnya di setiap awal pembelajaran kita melakukannya, atau kalau misalnya kita tidak bisa melakukan itu, kita juga bisa melihat dari hasil kognitif siswa tersebut, misalnya dari nilai-nilai rapor sebelumnya ya sudah didapatkan atau diperoleh oleh siswa yang bersangkutan. Nah, lalu kemudian muncul pertanyaan, apakah kemudian sebab pembelajaran berdiferensiasi ini kita wajib melakukan atau harus melakukan? Tidak wajib Bapak Ibu. Semua ini tadi yang proses, konten, dan produk. Tidak. Karena kita bukan Superman. Atau kita seperti pasukan di Avengers yang memang diskenariokan oleh Mark Vervillen yang hanya sekali menjentikan jari maka semuanya sudah terselesaikan dengan baik. Tidak semudah itu Bapak Ibu. Memang kita juga setidaknya dalam ketiga dasar aspek itu setidaknya kita bisa memasukkan satu atau dua diferensiasi untuk mendukung daripada aktivitas pembelajaran yang kita lakukan kepada siswa. Karena dulu ada pertanyaan, lalu bagaimana kalau misalnya ada 35 siswa dalam ruang, apakah memang 35 siswa itu berbeda-beda? Siapa yang salah? Untuk berbeda-beda semua misalnya apa? Kebutuhan belajar. Jadi tidak harus seperti itu Bapak Ibu. Tidak harus kita melakukan seperti itu. Intinya adalah dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kita mampu
memenuhi apa kebutuhan murid. Kalau kebutuhan murid itu sudah tercapai, maka itu sudah tergolong dalam kategori pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian rancangan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan. Itu tadi Bapak Ibu, setelah kita mendapatkan informasi dari kesiapan belajar murid, profil belajar murid. Bukan hanya tadi kita juga melihat dari segi kognitifnya, kita juga bisa memberikan angket lah misalnya, memberikan angket atau dalam kita buat angket itu, lalu kita sebarkan kepada murid sebagai responden, atau misalnya kita melakukan yang namanya observasi, namun kita sudah menyediakan lembaran observasi. Itu juga semua bisa melengkapi informasi-informasi dari kebutuhan belajar murid yang bersangkutan, lalu melakukan refleksi secara berkelanjutan. Ini adalah langkah-langkah sederhana dalam mengajar pembelajaran berdiferensiasi. Lalu apa keterkaitan dengan filosofi pemikiran Bapak Hidayatullah Ta'ala dengan nilai guru, budaya sekolah serta pembelajaran yang berdiferensiasi ini? Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Artinya Bapak Ibu, ini ada memang kodrat yang melekat pada diri anak tersebut, dan justru itu merupakan satu pertimbangan kepada kita ya, untuk kita bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan peserta didik atau anak tersebut. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, guru perlu menanamkan atau mengimplementasikan nilai-nilai guru sebenarnya ini, ya, itu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid, serta menjalankan peran kita sebagai guru. Jadi agar lebih terarah dan dalam melakukan perubahan dan menjalankan peran sebagai guru, maka kita perlu merumuskan visi murid yang diharapkan di masa yang akan datang, nilai-nilai yang diharapkan pada diri murid, dan upaya perwujudan visi sekolah, perwujudan dan budaya positif sekolah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat kanan si anak. Pembelajaran diferensiasi intinya sekolahnya adalah merupakan suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga implementasi dari pembelajaran yang berpihak pada anak itu dapat tercapai. Jadi diferensiasi pembelajaran berdiferensiasi ini nampak nanti dalam rencana pelaksanaan pembelajaran kita UPP atau yang sekarang dikenal istilah untuk ajar. Jadi nampak di situ kita melakukan variasi-variasi baik dalam bentuk proses, dalam bentuk produk, atau dalam bentuk konten seperti itu. Sudah selesai audio itu, tidak terlalu banyak sekali, itu rangkuman intinya. Dan untuk Ibu, kami memberikan kesempatan bila mana ada hal-hal yang mau kita diskusikan bersama. Oh ya, kata Bapak Sanadita, berapa aja ya sebanyak-banyak. Gimana Bapak Ibu, bila mana ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, mari kita open, mari kita saling terbuka. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa kita bukan seperti narasumber di depan ini, namun istilahnya kita hanya sekedar saling berbagi praktik atau pengalaman apa yang sudah kami pelajari, kami berikan kepada Ibu, dan apa misalnya juga yang Bapak Ibu, ibu-ibu, Bapak Ibu yang memang sudah terpendam selama ini, ya disampaikan juga kepada kita
kita bisa saling berkata. Demikian, terima kasih dari kami. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelum mungkin ada dari Bapak Ibu Guru nanti yang akan menyampaikan sesuatu hal terkait dengan materi kita pada saat ini. Pertama dulu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak berdua calon guru penggerak angkatan 10 yang telah membersamai kita, yang telah memaparkan kepada kita terkait dengan dua topik pada saat ini, yaitu yang pertama tadi adalah pembelajaran emosional, sosial dan emosional, dan yang terakhir adalah mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Kami ucapkan terima kasih. Saya rasa inilah nikmat kita di sekolah ini, ada calon guru penggerak kita, bahwa kita dapat menambah wawasan kita terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar. Tentu harapan kami terutama kepada Bapak dan Ibu Guru, tentu hal ini mari kita tidak lanjuti dalam kegiatan kita sehari-hari, dan tentunya kami harapkan juga kerjasama. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ibules bahwa ada kolaboratif, istilahnya bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ini ada kolaboratif antara kita semua Bapak Ibu Guru dan begitu juga siswa-siswa kita peserta didik. Tentu dalam pelaksanaan ke depan ini nanti harapan kami, mungkin kalau hanya kegiatan kita pada hari ini, saya rasa ini belum 100% sudah kita pahami semua, dan belum 100% juga sudah kita pahami bersama dan bisa kita laksanakan nanti kepada siswa-siswa kita. Tentu ini nanti kami harapkan dukungan dari guru-guru penggerak untuk bisa mendampingi, mendampingi Bapak Ibu Guru ini untuk bisa melaksanakan di dalam kegiatan pembelajaran setiap hari. Dan kepada Bapak Ibu Guru juga, mari kita terbuka, istilahnya apa yang menjadi kesulitan kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, karena ini tuntutan kurikulum wajib harus kita laksanakan kegiatan pembelajaran, karena ini kelebihan dalam kurikulum ini, kurikulum Merdeka Belajar ini harus dilaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Tentu dengan ada keterbukaan juga dengan dari Bapak Ibu Guru, dan ada juga motivasi dari calon guru penggerak kita untuk membantu dan saling berkolaborasi. Saya rasa apa yang sudah disampaikan, dipaparkan pada hari ini, saya rasa tidak jadi sia-sia. Istilahnya saya sampaikan ini supaya jangan hanya sebatas ini nanti Bapak Ibu, terutama guru penggerak kita, mari kita saling berkolaborasi dan memotivasi guru-guru kita. Semoga nampak juga bahwa di sekolah kita ada guru penggerak. Jadi itu harapan kami yang pertama. Istilahnya kami ucapkan terima kasih, dan harapan kami supaya kita tetap berkolaborasi. Terima kasih atas pembelajaran yang telah disampaikan oleh Pak Dules tadi mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Ini hal baru bagi kita. Ada beberapa aspek-aspek yang harus kita miliki oleh Bapak Ibu Guru. Ada 5 tadi, ada kesadaran diri, kemudian ada pengelolaan diri, ada kesadaran sosial, keterampilan sosial, dan pengambilan keputusan. Begitu juga yang telah disampaikan oleh Pak Jepua tadi mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Istilahnya ini bahwa siswa kita itu harus kita sadari bahwa mereka itu berbeda-beda kemampuan, berbeda-beda kompetensi, bakat, dan minat yang mereka miliki. Tentu dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini harus kita ikuti, harus kita sesuaikan dengan bakat dan potensi yang telah mereka miliki masing-masing siswa. Tentu ini nanti mohon pencerahannya kepada Bapak Ibu penggerak. Ini bagaimana cara mengetahui ini? Bagaimana cara melihat, menentukan bakat, potensi, dan kemampuan siswa kita ini masing-masing? Apakah ada relevansinya dengan asesmen formatif
atau ada yang saya lihat kemarin ada disampaikan oleh Pak Gule ini ada asesmen diagnosis. Jadi tolong dipaparkan itu apakah itu awal pertama atau tahap pertama atau langkah pertama bagi kita Bapak Ibu guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tentu setelah kita, misalnya kalau ada hubungannya dengan itu, maka apa langkah selanjutnya? Sehingga setelah saya melihat mendengarkan apa penjelasan dari Bapak Ibu yang telah memaparkan kepada kita hari ini tentang pembelajaran, saya ada prinsip saya bahwa kita tidak perlu kecewa kepada siswa kita yang tidak bisa membaca. Kita tidak perlu dendam kepada siswa kita yang tidak mengerjakan tugas. Tentu mungkin tugas yang kita berikan itu mungkin sama saja kepada seluruh siswa. Kita tidak memetakan tadi apa kemampuan dia, apa minat dia untuk menyelesaikan tugas itu. Tentu ini pemikiran saya dengan mendengarkan ini tadi. Tentu kalau selama ini kita melaksanakan atau kita bisa memberikan tugas kepada siswa itu dari A sampai D, dari siswa yang pertama sampai siswa yang sama semua. Tentu dengan ada pemetaan ini mungkin bisa saja berbeda-beda setiap siswa apa tugas yang kita berikan kepada siswa kita sesuai dengan bakat dan minat mereka. Mungkin anak-anak kita bisa menyelesaikan tugas yang kita berikan itu mungkin bisa melalui video, bisa melalui dia dengan membuat gambar, mungkin dia juga bisa membuat dengan menuliskan beberapa deskripsi. Jadi apakah ini nanti diberikan gambaran kepada kita? Mari kita berbagi apakah ada relevasinya dengan itu, apakah dengan pembelajaran berdiversitas itu bisa, ya bisa siswa itu berbeda-beda tugas yang kita berikan satu dengan yang lain. Ya, mungkin tujuannya sama tetapi pada pelaksanaannya mungkin berbeda-beda. Mungkin itu yang kami sampaikan dalam ini. Jadi pertama kami ucapkan terima kasih, mungkin ini menambah wawasan kita semua, dan terutama yang kami sampaikan tadi ini pelaksanaannya nanti masing-masing kita mari kita berkolaboratif dan kita laksanakan dalam kegiatan kita sehari-hari. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru CGP Angkatan 11, luar biasa dapat menambah wawasan kita terkait dengan tugas-tugas kita setiap hari. Demikian dan kami kembalikan kepada Bapak-Bapak guru. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan pertanyaan dan juga saran bagi kami. Mungkin masih ada Bapak Ibu sebelum kami jawab? Ada? Baik, terima kasih. Pertama dulu yang perlu saya pertanyakan ini ada hubungannya dengan pertanyaan Pak Kasep tadi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sudah ada acuan atau apa tadi itu tentang minat belajar siswa. Kalau misalnya kita buatlah diagnostik awal, misalnya di ranah mana dia harus ada minat belajar. Kebetulan di sekolah kita ini ada sekurang tidak salah 11 mata pelajaran. Bagaimana kalau misalnya hanya 1-2 mapel yang memang dia minati di situ? Apakah memang harus kita paksa dia masukkan dengan materi mata pelajaran yang lain? Jangankan dulu masalah penugasan yang disampaikan oleh Pak Kasek tadi, artinya kadangkala siswa ini harus kita tahu beda kemampuan, terutama apalagi yang paling apa kita di sini tentang eksakta, misalnya hitung-hitungan, ditambah misalnya bahasa Inggris. Kalau misalnya siswa memang tidak ada dasarnya di situ dan kita berikan keleluasaan mereka di mana mereka harus minatnya mau belajar, kita arahkan ke sana. Terus bagaimana kita dengan yang bisa mengajarkan mata pelajaran tertentu? Ya, ini hanya meminta solusi kepada orang bapak ini bagaimana kita mensiasati hal itu di kelas, walaupun memang tidak 100%. Kemudian
Sudah dikatakan oleh Pak Kasek tadi, kan perlu kecewa kita bagi siswa yang mungkin tidak tahu membaca, tidak tahu huruf. Terus bagaimana mau kita mengarahkan kemana, sementara itu dasarnya. Entah pelajaran apapun atau minat belajar manapun, sebenarnya kalau kita ajarkan, kecuali tinggal praktek. Masih mending kalau langsung praktek, masih dia bisa ingat dan dia bisa paham. Artinya ini tidak, jangan memahami isi teks bacaan, membaca saja tidak bisa. Bagaimana solusi untuk level kita di tingkat SMP? Kalau mungkin di SD masih banyak solusi, karena memang disitulah dasarnya untuk belajar. Kemudian tentang pengenalan sosial emosi tadi yang disampaikan oleh Pak Juntak, apa tadi itu Pak Jun, yang istilah apa tadi? Yang kayak ada peregangan itu dan lain-lain, ya, mindfulness. Artinya di posisi mana kita harus buat itu? Tadi awalkah, di tengah, atau di akhir pembelajaran? Atau memang harusnya kita juga tidak ada keharusan? Atau memang kita, misalnya Bapak Ibu guru melihat atau situasional lah keadaan itu, misalnya sudah jenuh baru dibuat lagi, atau memang ada tahapannya, misalnya harus di awal pembelajaran sebagai pemantik motivasi lah istilahnya. Demikian. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Saya jawab dulu terkait dengan masalah bagaimana kita mengetahui gaya belajar murid atau kesiapan murid tes awal diagnostik tadi ya. Bapak Ibu, sederhananya seperti ini sebenarnya. Yang pertama kan kita harus mengetahui tujuan pembelajaran yang mau kita ajarkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita cek kesiapan belajar murid-murid ini tentang materi itu. Misalnya saya contohkan dulu Bapak Ibu, sumber daya alam. Topiknya adalah sumber daya alam. Jadi tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menganalisis sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Misalnya kan itu tujuannya. Kemudian dalam pembelajaran berdiferensiasi, langkah yang harus kita lakukan yaitu melakukan yang namanya tes diagnostik. Nah, jadi tes diagnostik ini Bapak Ibu mengetahui kompetensi awal murid. Caranya bisa kita secara sederhana Bapak Ibu, kita tanyain murid-murid. Nah, anak-anak apa yang kalian ketahui tentang ini? Itu caranya. Istilahnya langsung kita tanyakan, apa yang kalian ketahui tentang sumber daya alam? Kalau diam semua, berarti sama sekali belum ada yang paham. Kalau ada yang jawab tapi belum pas, berarti cukup memahami, gitu kan? Kalau ada yang jawab betul, berarti sangat memahami. Kan ada tiga itu Bapak Ibu. Ada kesiapan murid, ada dia yang paham, sangat memahami, cukup paham, dan tidak paham sama sekali. Nah, itu harus kita tahu dulu. Kemudian kita harus tahu dulu apa namanya gaya belajar murid. Nah, gaya belajar murid ini Bapak Ibu, dari mana kita tahu? Boleh juga kita tanyakan secara langsung. Gaya belajarnya apakah visual, apakah auditory, atau kinestetik? Yang visual itu mereka suka belajarnya kalau melihat gambar. Kan bisa kita tanya. Nah, anak-anak siapa yang suka kalau belajar atau yang paling gampang kalian belajar kalau melihat gambar? Angkat tangan. Langsung aja kita tuliskan nanti Bapak Ibu. Oh, misalnya si anak ini dari anak pertama sampai ini misalnya sukanya visual. Nah, udah kita punya catatan kan Bapak Ibu. Kemudian anak ke-5 sampai anak ke-11 misalnya sukanya auditory, mendengar. Auditory mendengar, suka mendengar. Artinya melalui ceramah guru, melalui penjelasan dari temannya, atau mungkin juga melalui rekaman yang kita siapkan. Kemudian cara ketiga adalah dengan kinestetik.
Jadi mereka suka atau memahami materi ketika lihat gerakan atau mungkin mereka bergerak, misalnya topik sumber daya alam tadi, mereka langsung terjun melihat sekitar mereka. Nah, Bapak Ibu, itu sederhananya untuk mengetahui gaya belajar murid. Kita tanyain langsung. Tapi kadang-kadang yang saya perhatikan, saya pernah melakukan itu, memang terkadang anak-anak ikut sama temannya. Artinya tidak kurang panik. Kita mengetahui tes awalnya. Caranya supaya agak lebih panik, Bapak Ibu, ada aplikasi namanya, mungkin Bapak Ibu bisa cari nanti, atau nanti akan saya bagikan Bapak Ibu, dari aplikasi Aku Pintar ID. Aku Pintar ID. Ada juga yang pernah saya ikuti kegiatan workshop yang dilakukan oleh Pak Purnawanto waktu itu, dan saya sudah menyuruh anak-anak untuk mengisinya, Bapak Ibu, sesuai gaya belajar. Jadi nanti di sana ada rangkumannya. Si anak ini gaya belajarnya adalah visual, si anak ini kinestetik, si anak ini auditori. Nah, jadi dari situ nanti Bapak Ibu kita tahu bagaimana kita menerapkan pembelajarannya. Misalnya yang visual tadi kan kita kelompokkan 5 orang, ya udah kita siapkan materinya tentang sumber daya alam itu gambar-gambar. Kemudian yang kedua, gaya belajar yang kinestetik misalnya kan, yaudah kita bawakan mereka ke luar ruangan atau mungkin melihat atau bergerak lah istilahnya. Ya, kemudian yang auditori itu kita siap, kita mungkin cari materinya, kita download ya, rekaman-rekaman atau mungkin kita sendiri yang merekam, Bapak Ibu. Itu kita minta ke anak-anak untuk didengarkan. Artinya dengan itu kita sudah memfasilitasi kebutuhan belajar mereka. Kan kadang seperti itu. Mungkin Bapak Ibu, kalau saya gaya belajar saya pada saat SMA lebih ke auditor. Ya, jadi saya lebih suka mendengar guru berbicara, mendengarkan teman-teman berbicara. Jadi lebih lengket materinya, saya lebih gampang menangkap. Nah, seperti itu modelnya, Bapak Ibu. Ya, kemudian diferensiasi tadi, Bapak Ibu, diferensiasi produk. Nah, jadi nanti kan kita sudah tes diagnostik mereka tadi, mana yang menjadi minat mereka. Masalah yang disampaikan Pak Bule tadi, bagaimana kita memaksakan si anak ini belajar atau tidak suka, misalnya di mereka matematika atau IPA atau PS. Nah, kita paksakan kan. Nah, minat mereka itu, Bapak Ibu, nanti kita hubungkan ke diferensiasi produknya. Nah, kan anak-anak mungkin tidak suka bercerita, menulis teks deskripsi. Mereka nggak suka misalnya seperti itu kan. Kita bisa suruh mereka untuk membuat gerakan atau misalnya sumber daya alam tadi, Bapak Ibu. Kita bisa meminta mereka, si anak ini yang suka bergerak, mereka memvideoin, mereka menunjukkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Itu kan diferensiasi produk tagihan kita. Atau yang visual tadi mungkin saja mereka bisa kita tagih dengan membuat poster. Coba buat poster yang berkaitan dengan sumber daya alam. Nah, itu boleh. Atau ketika mereka yang gaya belajarnya, yang minatnya misalnya kayak penyiar radio. Nah, misalnya kita suruh mereka, ayo apa yang kamu ketahui tentang sumber daya alam direkamnya. Nah, itu nanti kumpulkan ke Bapak. Jadi kita sudah memfasilitasi gaya belajar mereka, Bapak Ibu, minat mereka juga. Ya, jadi sederhananya seperti itu. Nggak sulit sebenarnya, menyenangkan sekali. Ya, menyenangkan, tapi memang kita Bapak Ibu guru harus benar-benar mempersiapkan diri untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi. Di lapangannya Bapak Ibu sangat menyenangkan. Jadi anak-anak sangat happy ketika kita melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Terkadang juga ada anak yang tidak suka berkelompok. Ada itu, Bapak Ibu. Itu lakukan yang namanya pendekatan personal atau individu. Ada misalnya si anak ini tidak suka dengan yang lain, misalnya kan,
kita buat pendekatan secara individu. Dia bisa juga kita sebenarnya pandai-pandai merancang Bapak Ibu bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu bingung, apakah itu kita terapkan semuanya strategi konten, produk dan juga proses tadi di pembelajaran berdiferensiasi? Bisa hanya satu, ya, bisa hanya satu, nggak harus semua. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sanggup, silakan saja. Jadi tergantung kepada kesanggupan kita, tergantung kepada rancangan kita. Kemudian untuk yang KSN tadi Bapak Ibu, penerapan pembelajaran sosial emosional tadi bisa di awal, di tengah atau di akhir bisa Bapak Ibu. Mau di awal boleh, nah mau di tengah boleh. Misalnya kan sudah masuk kegiatan inti, atau misalnya sudah berkelompok, misalnya pembelajaran yang kita buat Bapak Ibu berjalan 15 menit, suasana kelas sudah gaduh. Bisa nggak kita terapkan PSE tadi, pembelajaran sosial emosional tadi, praktik mindfulness? Iya, anak-anak, ayo coba duduk tenang, tegakkan badan, tahan nafas, atau misalnya seperti itu. Yang teknik stop tadi hanya contoh sederhana Bapak Ibu. Tadi kan ada saya sebutkan 7 tadi, bisa aja kita laksanakan ini. Anak-anak coba pikirkan apa yang kalau supir yang ini. Di akhir bisa. Sebenarnya kalau akan saya tunjukkan mungkin di pembelajaran di prakteknya RPP modul ajar berdiferensiasinya dan keterkaitannya dengan KSE. Di mana dia ada nanti? Di awal pembelajaran ada, di tengah ada, di akhir belajar juga ada. Jadi di mana aja bisa kita laksanakan. Dan nggak harus main teknik stop tadi. Anak-anak kita arahkan untuk merapikan meja, membersihkan kelas, atau mengutip sampah yang ada di ruangannya. Itu juga sudah menerapkan PSE Bapak Ibu, pembelajaran sosial emosional. Jadi kita tanamkan kesadaran. Coba periksa pakaiannya, sudah rapi belum? Itu kan kesadaran diri. Oh, dilihat dulu. Sudah rapi Pak, oke. Lihat sekelilingmu, sudah bersihkan. Lihat temanmu. Nah itu kan kesadaran sosial. Kita mengajarkan bagaimana mereka sedang sosial. Kan bisa aja orang lain, kita nggak bisa melihat diri kita. Oh, masalah kitabnya, balok yang di mata kita tidak kita lihat, sebutir apa di mata kita, mata teman kita lihat. Bisa aja seperti itu ya kan. Nah jadi sudah rapi Pak, sudah rupanya belum. Orang lain yang bisa lihat juga nggak apa-apa. Ya mungkin itu saja, mungkin bisa silakan ditambahin oleh Pak Ibu. Melakukan wawancara kepada peserta didik kita. Kemudian kita bisa melakukan observasi, lalu melakukan penerapan angket atau kemudian dari sebelumnya. Jadi ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Kenapa langkah ini? Yang keempat langkah ini disarankan untuk kita lakukan supaya kita mendapatkan informasi secara ilmiah. Ya. Sebenarnya kita tidak melakukan penelitian ya, tapi ini memang bagaimanapun sudah bagian dari sistematika ilmiah. Ketika kita mau mencari tahu apa kesiapan, apa potensi yang ada dalam diri kita, dan apa treatment atau perlakuan yang akan kita lakukan kepada siswa kita tersebut. Nah ini salah satu cara Bapak Ibu. Kalau teknik wawancara mungkin Bapak Ibu nanti bisa mempelajari, atau mungkin ada yang sudah tahu juga. Kalau teknik wawancara ini pokoknya kita jangan menyerang pribadi, privasi si anak itu, jangan sampai kita melakukan itu, karena bisa saja si anak merasa tersinggung atau tidak berterima. Tapi
kita lebih baik gali semua informasi-informasi yang berkaitan dengan kesehatannya dalam mengikuti pembelajaran. Juga observasi ini kita lakukan bisa di sekolah, jadi pembelajaran kita ketika jam pelajaran kita masuk di dalam kelas studio misalnya atau kelas di dalam studio, kita bisa melakukan observasi sambil kita melakukan observasi dan apek. Nah, apek ini kita melakukannya atau kuesioner ini bisa kita variasikan di dalam isinya ya. Yang tes kuesionernya bisa dalam bentuk gambar-gambar ya, atau dalam bentuk dia mengarah ke auditori misalnya. Jadi dengan akhir itu nanti kita bisa tahu, oh ternyata si A, si B masuk kategori ini, si C dan si D masuk dalam kategori auditori atau bisa. Lalu termasuk juga data hasil belajar ini, misalnya dalam mata pelajaran matematika ya. Tadi saya teringat dengan pertanyaan Bapak Guru ini masih belum terjawab. Bagaimana dengan siswa yang tidak bisa membaca dan itu memang tentang cara yang kita lakukan. Yang pertama dulu, katakanlah ini data-data ini sudah kita peroleh, ya, kita anggap sudah kita mengantongi dari informasi itu. Kemudian kita bisa melakukannya dengan cara yang sederhana, ya, dengan membaca, kita berikan teks kata-kata yang sederhana kepada siswa itu, membaca jangan dulu yang tinggi-tinggi bahasa-bahasa kata-katanya ya, teksnya. Nah, kemudian boleh saja ya kita kalau dalam matematika mungkin kita bisa menyuruh dia untuk beberapa benda sekitar yang sekarang berapa dulu. Jadi secara tidak langsung kita mengajar dia untuk menghitung. Lalu kita juga bisa menyesuaikan materi kita dengan kemampuannya. Ya, kita melihat anak yang satu ini oke, maka kita akan memberikan tes yang sedikit lebih menantang. Kalau yang tidak tahu membaca ini, tidak tahu kurang, itu sudah saja tes yang memang yang berkembang. Jadi jangan dulu langsung kita membuat dia kaget, artinya kita pelan-pelan. Kita pelan-pelan supaya nanti seiring berjalan waktu, harapan kita dia bisa mengikuti, dia bisa memahami apa tujuan matematik yang kita sampaikan. Kemudian juga sebenarnya ini peran dari orang tua sebenarnya, ya, juga peran dari orang tua perlu juga kita gali. Kita bisa bekerjasama dengan orang tua si anak. Apa yang kelemahan atau apa yang menjadi kekurangan si anak itu, sehingga nanti dari informasi-informasi itu dan dari kerjasama kita dengan orang tua, ya, mudah-mudahan bisa membuat peningkatan aktivitas pembelajaran si anak. Itu salah satu cara yang bisa kita lakukan. Kemudian kita bisa melakukan tadi namanya wawancara lebih intens ya, kepada yang bersangkutan. Kita sebagai pendengar setia, kita sebagai mendengarkan secara aktif. Sebenarnya ini kalau ya Pak bisa kita terapkan yang menjadi coaching sebenarnya kepada sehingga siswa itu sendiri yang menemukan solusi ya, jangan keluar sendiri. Artinya jangan dulu kita memberikan langsung solusi kepadanya, jangan. Jadi kita coaching siswa itu supaya siswa itu nanti
bisa mengenal dirinya sendiri, ya. Tidak lebih ke hal membaca. Apa yang menjadi faktor apa yang menjadi faktor sehingga kamu kurang begitu tertarik pada berjasa menjadi ya. Apa langkah-langkah ya, apa langkah ini salah satu cara ya, salah satu cara. Kemudian apa rencana kamu, apa rencana kamu, apa rencana kamu ke depan supaya kamu bisa tahu baca. Artinya nanti dia cara tidak langsung bisa menemukan jalan keluarnya atau solusinya terhadap permasalahan atau persoalan yang kita. Apa namanya, integrasi antara modul azan dengan KSE tadi hanya menunjukkan aja. Nah ini Bapak Ibu sebenarnya kalau di RPP yang biasa kita laksanakan sudah kita laksanakan, hanya saja di mana dia kesadaran diri, di mana manajemen diri atau kesadaran sosial, nah di situ mungkin yang masih agak ragu gitu kan. Nah seperti ini contohnya Bapak, guru membuka kegiatan dengan salam pembuka, menanyakan kabar dan perasaan murid dan mengajak murid untuk berdoa, itu sudah menerapkan kesadaran diri. Kemudian memaparkan keyakinan kelas yang harus merupakan sumber pembelajaran, itu juga sudah menerap yang namanya PSI tadi, kesadaran diri. Dan teknik stop tadi bisa atau manajemen apa namanya sebenarnya manajemen diri. Kalau bahasa yang kita sering lakukan itu kita melakukan ice breaking kan Bapak Ibu, ice breaking, nah itu juga untuk anak-anak bisa manajemen diri, gitu kan. Oke Bapak Ibu, tadi sudah dijawab oleh Pak Jiwa. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu, bisa ada lagi? Pas. Ya, bagus. Jadi kalau tidak ada lagi Bapak Ibu, demikianlah praktik baik yang bisa kami lakukan terkait dengan pembelajaran diferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah berkenan untuk mengikuti dan juga kita bisa belajar bersama. Harapan kami bukan hanya kami berbagi praktik baik hari ini, tapi kita bisa melaksanakannya di dalam pembelajaran kita di kelas dan bisa kita tetap berkolaborasi untuk kedepannya. Jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu untuk menanyakan, kita sama-sama belajar. Ya, itu saja. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Ya Allah. Lekas bergerak dan selalu mendengar